Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Terserah Sersan. Nah, kali ini luar biasa nih, karena mungkin baru pertama ini ya narasumber kita atau teman ngobrol kita ini seorang ini perempuan yang di video-video sebelumnya itu batang semua kan. Jadi mungkin ini apa kurang menarik gitu, meskipun obrolannya sangat penting itu di dalam. Cuman kan kurang menarik untuk menonton gitu, karena kalau bukan wanita itu daya tariknya berkurang, Pak. Berkurang ya. Nah, sekarang kita datangkan nih spesial di podcast Terserah Sersan. Ada ini apa? Dulu. Ya, nanti perkenalan dulu. Ini spesial lah pokoknya, karena baru sekarang dan luar biasa nih. Seorang perempuan Perempuan atau ibu? Belum lah. Belum. Calon ibu. Calon ibu kelak. Nah, kalau untuk saya nggak usah perkenalan lah. Orang udah semua kenal. iya. Udah terkenal kita nih. Kita langsung aja ya, kita langsung perkenalkan. Langsung nggak perkenalan? Perkenalan nih. Perkenalan dong. Kan katanya tak kenal maka tak sayang. Siapa Iya, tahu habis kenal kita sayang kan? Nama saya Siva Konita, tapi pakai C. Jadi Siva Berarti Conita. Siva Conita itu. Iya. Ada maknanya sebenarnya. Konita apa Conita? Conita. Tapi pakai C ya. C. Arabnya kof ya. Iya. Nah, Ada maknanya apa? Maknanya awalnya itu kan dia kan Siva itu biar penyembuh gitu kan. Sebenarnya sih pertanyaan itu lebih ke Conitanya itu gitu. Kenapa dinamainnya Conita gitu? Siva pun pernah nanya, kenapa jadinya Conita? Kenapa nggak Konita gitu kan? Oh, iya. Terus kata kakek, almarhum kakek dulu, iya biar kayak orang barat. Oh gitu. Iya. Iya. Malah sekarang kan bukan dipanggil Konita, lebih ke Conita gitu. Gitu Conita sih. ya, dia Conita. Conita bukan Conita. Kayak rumah yang pink sebelum masuk gang kita. Di Concita. Itu enggak serius, tapi enggak. Dari di tempat kita di tempat sana, pas mau masuk gang itu ada rumah besar, namanya di Concita. Setiap lewat tuh selalu ingat Kak Conit nih. Ya artinya apa sih Kak? Hah? Conita. Conita. Kan yang dari konita ya, dari kunut, kata kunut yang taat. Jadi Oh. bahasanya sih dulu diartikan tuh biar apa ya, jadi wanita penyembuh yang taat. Wow. Wanita penyembuh yang taat gitu. Jadi Iya, tuh iya. dari nama pun ini udah cocok gitu. Udah menjadi idaman mungkin bagi semua laki-laki ini kan, dari nama aja. Biar Lanjut. mengademin hati seorang laki-laki gitu ya. Nggak tahu sih. Ini bukti kalau masih ini guys apa anak gadis kan malu-malu. Kak Conit, berarti kita manggilnya ini Conita aja ya, kakak aja lah ya, biar makin akrab. Boleh. Emang kau anak berapa? Hah? Anak berapa? Enggak, kakak aja. Kak Conit asalnya dari mana kak? Dari Lampung. Pernah kamu nggak? Lampung, berarti ini ya nyebrang ya. Enggak. Dari Nyebrang. Merak ke Bakauheni. Asli Lampung atau emang lahir aja atau gimana? Lahirnya di Lampung, cuma sukunya banyak. Apa tuh? Papa Lampung, Sunda, Mama Jawa Serang. Oh, Gado-gado. gado-gado. Iya. Campuran. Berarti nggak murni ya. Enggak. Tinggalnya di mana sekarang kak? Tinggalnya di Lampung, rumah ya, rumah di Lampung. Cuma sekarang lagi di Tangerang Selatan. Di Tangsel. Iya. Ngapain tuh? Mungkin bisa diceritakan tuh. Ngapain kok bisa ada di sini? Saya bisa ngeloncat di sini karena keterima SNMPTN. Oh, jadi dulu masuknya lewat. Jalur undangan. Kalau boleh tahu di mana kampusnya kak? Kuliahnya? UIN Jakarta. Oh iya. UIN Oh. Jakarta. UIN Jakarta. Syarif Hidayatullah. Ya. Anak Queen. Anak gue. Berarti Kan lu juga? Hah? Lu juga? Gua juga. Anak gue nih bos. Iya. Harus ada penekanan ya. Nah, apalagi buntu ini bang, kalau dihadapin sama perempuan emang suka buntu gitu yang mau ditanyain. Lo buntunya apa nih? Kalau buntu itu bisa orang bilang uang, ya kan? Buntu lah apa? Pikiran, hati atau Pikiran nih untuk ditanyakan buntu gitu. apa? Kenapa bisa gitu? Pengen memiliki aja rasanya.
Berarti memang benar namanya. Sesuai dengan namanya. Dia bisa mengademkan hati seorang laki-laki kan. Ini kalau orang-orang bilang ini bang, apa jatuh cinta pada pandangan pertama, jatuh cinta sama namanya gitu kan? Oh gitu. Hah? Iya. Kalau dengan Susanti, Beda itu, nih gitu ya. Cintanya beda. Bukan, beda topik itu. oh, Susanti artinya apa? Nggak tahu kita ini, kita anak UIN aja, cuman inian apa, nggak bisa mengartikan nama kayak Kak Conit nih. Kak Conit itu luar biasa sampai namanya. Jadi Susan ini nggak Apa ini kok bisa kemana-mana ini? Ini ganti bang. Ini coba Bang Arif mungkin ada yang ditanyakan lagi. Berarti Conit kalau sekolah di Lampung. Sekolah di Lampung, MI MTS Man. Mungkin diceritakan yang ini sekolahnya Kak. Wanita tuh dulu pengen sekolah itu nggak pakai kerudung. Oh gitu. Jadi kecil di Lampung dulu. Iya, cuma karena gimana ya, agama terus tuh dididik ya. Conita tuh nggak TK, tapi suruh masuk TPA. Jadi terus jadi emang Islamnya itu udah totok bener gitu loh. Jadi Itu udah dari kecil nggak boleh masuk. Kayak dulu pernah bilang ya udah MI MTS nggak apa-apa pakai kerudung, tapi SMA nggak usah. Jangan gitu kan, udah digituin jangan. Ya udah akhirnya aman. Nyampe UIN. Jadi saya bersekolah selalu memakai jilbab. Dari dulu ya berarti ya. Dari dulu. Udah ini apa? Udah lulus belum Mbak? Lulus S1 udah. Lulus satu. Sekarang? Sekarang lagi proses tesis, minta doanya. Oh luar biasa. Berarti langsung ya selesai satu langsung lanjut S2. Ya, anak. Oke. Tapi nggak pesantren belum ini ya? Boarding. Boarding. Iya. Boarding itu apa tuh maksudnya tuh? Hah? Sama aja sih sebenarnya. Cuma kita lebih gaul. Lebih jauh aja gitu Bisa. boarding school. Enggak, kalau di pondok Enggak, kan ini Ilham kok jadi justru Asrama. pendiam gitu. asrama. Iya ini kan kalian dulu ini. Enggak, gue bilang sih, udah mentok gue yang mau tanya, pengen miliki aja. Nah, sekarang biar ini Ilham atau Bang Arif yang tanyakan ini sama Kak Conita. wanita ini. Kak Conita, iya. Jadi di Sersan ini kan kita santai. Santai. Tapi serius gitu. Serius tapi santai. Serius tapi Itu santai. teman-teman Oh nilai jangan sendiri. dibalik ya. Serius tapi santai. Iya. Oke. Serius tapi santai. Ada seriusnya, ada santainya. Ya, sebelum bertanya gue boleh ya ngerokok dulu ya. Wah, iya sambil ngerokok santai. Karena biar adem juga Ini Pak, ngomongnya. izin dulu lah. Kita menghormati perempuan, izin boleh ngerokok nggak? Oh iya. Kak boleh ya Iya, izin nggak ya. apa-apa. Oh, kira Kak mau lo kok. Gitu. Kayak sampai malam kan? Bisa sampai malam. Bisa. Kayaknya sampai malam juga. It's ya. okay. Masuk. Ini enggak lah, nanti jadi Engkol lagi ya, Ki. kena engkol lagi. Apa sih Bi? Dekat nih, udah dekat nih. Ngurusin cabang dulu. Oke. Udah berarti sekarang Coni posisi lagi tesis ya. Iya. Oke. Udah jalan tesis. Dari hari ini sampai selanjutnya menurut Conit dalam kehidupan Conit selama ini kira-kira Conit udah bisa merasakan nggak merasakan gini bahagiakan diri sendiri gitu kan dalam proses ya. Kita bicara kebahagiaan hari ini, kita santai baca juga membahagiakan Berat diri sendiri itu mungkin banyak lah gitu. Banyak. Tapi mungkin saya terlalu banyak menuntut sama diri saya sendiri. Oh Berarti topiknya ini tentang kebahagiaan. ya kita kan harus bahagia. Harus bahagia. Seberat apapun masalah, contoh kayak teman-teman kita yang lagi ngerjain tesis kan itu berat gitu nah. Termasuk saya pun ngerjain tesis sampai hari ini belum selesai juga. Wah, Kan itu ada berat kan? Sama Kobang kita lagi berjuang. Gitu, lagi berjuang. Nah, makanya untuk kebahagiaan diri sendiri itu seperti apa sih menurut Conit? Oh, kebahagiaan ya. Ya, Santai-santai Kak, atau sambil minum juga nggak Iya. apa-apa. Mungkin yang merdeka, bebas, ya. Pertanyaan dasar memang susah. Enggak. merdeka dan bebas. Oke, lebih tepatnya merdeka, bebas. Merdeka dan bebas itu apakah harus ya maaf tanda kutip merdeka bebas kita yang nggak mau diatur ataupun masih dalam rule untuk gua harus begini, gua nggak boleh begini gitu. Itu apakah masih ada gitu? Kalau Cunita sih rule tuh penting apa ya? Wajib ada lah dalam hidup Ya. buat ngatur gitu. Karena
karena tanpa rule ya bisa amburadul. Iya. Gitu menurut Sonita ya. Sebagaimana negara Iya. dan agama ya. Berarti kok berat juga ya kalau kita bicara udah Konteksnya bahagia, tapi Iya. nggak bahagia. Tapi bahagia diri sini maksud kita nih begini, maksud saya tuh begini. Oh, gue udah bahagia lo sekarang dengan sendirian gue jalanin hidup gue tanpa gue harus susah diatur-atur sama orang. Kan itu salah satu topik bahagia kan, gitu kan? Ya nggak? Bisa dibilang begitu nggak? Bisa. Tapi kan kembali lagi setiap orang lah. Oh gitu. Kalau aku ya memaknai bahagia kan sederhana lah. Misal kumpul dengan teman-teman ini udah cukup saya. Iya, bisa bahagia kita ya. Sederhana aja. Maksud gue enggak ya, bentar Bang. Ini sorry gue potong ya. Ini gue rasa kok udah langsung terlalu serius nih kita. Oh, gitu? Iya, Oh. maksudnya ya terlepas dari kita mau bahas topik itu ini Bang, apa ya? Kita bisik-bisik aja. Belum ini, kita belum jauh ngulik-ngulik Kak Conita Oh. ini. Ah, kita harus ulik dulu gitu. enggak, masalahnya berkenan enggak? Hah? Berkenan enggak? Enggak, apa profilnya kan kita cuma tahu asal sama sekolahnya kan belum ada yang lain gitu kan. Yang kayak dibilang Nah, boy pertanyaan gua yang pengen gua tanyain atau yang pengen Bang Ari tanya ataupun Ilham pengen tanya kan belum tersampaikan gitu. Enggak apa-apa kan kita tanya kayak. Enggak apa-apa. Oke. Kembali ke yang tadi, biar kita lebih mengenal lebih jauh lagi gitu. Siapa tahu sayang nanti kan. Kampret. Enggak lah bercanda. Jadi kira-kira apa lagi nih Acong mau ngulik-ngulik Kak Conit ini? Enggak, kalau boleh tahu nih Kak Conit berapa bersaudara? Bertiga. Bertiga. Iya. Anak ke? Saya anak pertama. Oh, anak pertama. Punya 2 adik. Punya 2 adik. Cowok. Cowok terakhir, cewek ke tengah. Oh, gitu. Sekolah masih? Yang nomor 2 mau wisuda. Oh, Sudah S1. Ya. kalah lu Cong. Kalah lu. Ayo ditangkap ke sini lah. Angkatan berapa? Angkatan maksudnya yang Angkatan perempuan, yang cewek. 2000 berapa ya dia masuk ke dulu? 18. Kalau Kak Conit kuliahnya itu angkatan berapa emang? Conita Hmm. pas masuk Hmm. 2014. Oh, dari 14. Selisih Sekarang berapa tahun udah sama mau di S2. kedua? Oh, luar biasa ini. Udah mau selesai? Udah ya, mau selesai S2. Lagi bab 3 bang. Berarti fokus ya kuliahnya. Fokus. Cewek bang. Berarti nggak kayak banyak kita, dia Bang. main-main ya. S2 di UIN juga. Main. Oh, main tetap? Main tetap. Cuma kan ada porsinya semua itu. Bisa Oh. katur kok. Nah, Main mungkin bisa dibagi tips dan triknya itu biar bisa fokus. Bisa membagi waktu. dibuat list aja sih. Dibuat list maksudnya mana yang bener-bener memang urgen gitu. Kalau memang ada tugas, ya tugas dulu, jangan main. Oh, gitu. Kalau aku tuh kayak gitu. Jadi bisa manage waktu dengan baik ya. Jadi kalau masih ada tugas tapi ntar kita main kepikiran nanti main. Bebas ya. Aduh, terlambat Acong ketemu Conit. Terlambat. Terlambat. Lu duluan ketemu Conit. Wah, udah S3 Udah. nih kita. Terlambat loh Cong. Tapi nggak apa-apa lah. Ini nggak ada kata terlambat lah dalam belajar. kan. Lulus. S1-nya. Aku masuk 2014, lulus 2018, 2019 masuk S2. Tepat waktu. Acong, Agak Ya kalau gue jangan tanya gitu. Ini Masuk kan 2015, pembenaran aja. Nanti lulus Masuk 2015. masuk 2015, sekarang 2021 belum lulus. 2022. Iya 2022 ya. Berapa tahun ya? Bang? Hah? Berapa tahun? Udah sama kayak gue sekolah SD dulu, coba. mungkin punya reason, Hah? punya alasan kali kalau kuliah lama. Hah? Mau Nggak alasan ada. apapun sih sebenarnya itu pembenaran buat diri kita aja sebenarnya. Mau Ya. lulus di waktu yang tepat lah atau apalah kan. Males ya. Ya malas juga gitu. Itu hal-hal yang nggak bisa ditiru juga sebenarnya. Tapi yang ditiru boleh Kak Conit tadi bahwa tetap kita harus bisa membahagiakan diri dengan cara bisa membagi waktu, ya kan? Itu yang paling susah untuk teman-teman mahasiswa ini, yang paling susah membagi waktu sebenarnya antara main, organisasi dan kuliah. Justru lebih banyak dominan di main atau lebih dominan di organisasinya sehingga kuliahnya agak ini Bang ya. Ya, tapi hari ini banyak kemunduran juga. Anak-anak kuliah itu lebih ke hedon ya, maksudnya dia kuliah dan dia banyak mainnya, maka itu lama. Menurut saya begitu, karena organisasi tidak pernah mengganggu kuliah sebenarnya. Yang Sebenarnya mengganggu enggak. kuliah itu diri kita sendiri. Iya, ya kembali ke kita harus bisa ngatur waktu. Bisa lah. ngatur waktu. Itu poin yang penting ya buat teman-teman bahwa mengatur waktu itu perlu. Untuk tips dan triknya nanti silahkan komentar atau tanya langsung ke Sama Kak Conit. IG-nya apa? IG-nya bisa kita cantumin nanti ya. Boleh. Oh, nanti kita cantumin IG-nya bisa teman-teman di follow. Di follow back nggak Kak?
Tergantung. Wah, disortir dulu lah. Kalau masalah fallback kan itu tergantung dia. Kalau love back, Love Mak, back. kok udah lobek ini? Aku udah merasa punya saingan nih bang, sudah bang. Kalau abang nggak mungkin menyaingi kalian berdua. Oh gitu ya. Karena kekasih abang udah ada dalam hati. Wah berat ini. Ini suhu, ini orang tua kita ini ya. Bapaknya anak-anak. Berarti Ilham nih jadi saingan gue bang, gimana bang? Bersaing sehat itu boleh. Oh boleh ya. Bersaing yang tidak sehat itu yang tidak boleh. semua bisa menjadi pesaing. Hah? Tapi saat ini yang gue merasa tersaingi aja sama lu gitu. Lu tiba-tiba bilang lo fix. Padahal gue udah pengen langsung memiliki umum aja gitu. ya. Gue rasa udah kata-kata biar Tadi itu abang mau nahan lo, lu pas mau meluk kayak mau meluk. jangan. Mau nahan kan gitu. Belum boleh sebenarnya. Oke, skip next. Ilham mau tanya apa? Kita sudah banyak nanya gitu. Udah banyak tanya terkait kuliah, terkait ini. Abang sama Acong lah. Ya enggak masa lu mau jadi patung aja di sini kan? Mending lu keluar aja dari podcast ini kan? Nah, masalahnya kalau misal topik agak pribadi ini aku agak sensitif. Ya udah jangan Tanya pribadi. sebenarnya. Tapi sebenarnya conit kayaknya nggak masalah, selagi masih itu ada dulu Iya. yang wajar ya. Ya, Yang enggak wajar. agak sungkan sebenarnya. Oke, mungkin abang ada pertanyaan buat Conit. Selama proses kuliah Conit dari S1 sampai S2 ini, Conit pernah nggak berhubungan dengan seorang pria yang bisa membuat memacu Conit selesai kuliah ataupun membuat Conit agak memperlambat kuliah? Jadi dua nih pertanyaannya. Iya, karena kalau abang, waktu abang dulu zaman kuliah S1, Nah. abang dipacu untuk selesai kuliah. Oh gitu. Iya, gitu. Kalau tapi itu positif bagi Oke. abang. Berarti ini abang langsung nanya dua nih. Iya. Ada nggak cowok yang ini kan? Iya, Yang misalnya langsung gitu. mendorong untuk Untuk menyelesaikan berkuliah. atau yang justru memperlambat? Memperlambat. Yang ketiga, apakah diri sendiri yang bisa mendorong itu? Membantah pertanyaan kedua bisa itu ya. Kalau Iya. jawab nih. Jawab dong. Kalau Conita sih buat lulus kuliah tuh bukan cowok ya. Ah. Bukan ke cowok, cuma lebih ke tekanan orang tua. Hmm. Kapan lulus kalau ke situ. Tapi kalau tadi pertanyaan kedua apa? Itu ada cowok, Adakah ada ke cowok laki-laki yang mendorong ataupun yang justru memperlambat gitu. Ini sebenarnya agak diperhalus saja gitu. Pertanyaan frontalnya, selama kuliah pernah pacaran nggak yang justru itu mengganggu atau mendorong gitu kan? Ya, Ya, lebih itu pertanyaan frontalnya. Pernah pacaran. Lama, Lama ya? 5 tahun. Oh, kalau kredit rumah udah hampir lunas, Cong. Ya enggak. Semuanya itu, Bang. KPR agak mahal hari ini. Enggak. Motor lah. Oh iya, motor. Motor lah. Kalau Untung KPR, bisa dapat dua, Bang. mantan lesing, bos. Cuma ya kalau punya pasangan tuh saling dukung. Kalau lagi ada ya kuliah-kuliah tuh kita diingetin gitu kan. Oh berarti yang cowok ini berarti mendorong lah ya, mendorong ke Iya. hal-hal yang positif gitu. Iya. Wajib. Sama-sama lah. Misalnya dia ada tugas, minta bantuin. Oh, satu kampus. Satu kampus. Oh, berarti kampus. satu kampus, satu fakultas juga? Satu fakultas, satu jurusan. Wah. Satu angkatan. Tidak. Oh, berarti dia bagus lah tuh cowok bisa memberikan motivasi buat itu juga. Kayaknya ke Ilham juga dengan pertanyaan yang sama. Oh gitu. Ya, Ilham pernah pacaran nggak? Nah iya, enggak ini Enggak, ini aku posisinya jadi apa ini? sama pemateri Biar ini. jelas Ini apa? dulu nih. Narsum juga. Nah ya. Udah, hostnya udah berdua nih. Iya. Jadi Bintang tamu lah, meskipun nggak tamu-tamu banget lah ya. Ayo, mungkin Ilham ini kan udah lama di Sersan kan, gitu kan. Cuman Ilham mungkin bisa menjelaskan kenapa dia mungkin agak keterlambatan kuliahnya. Itu udah ya kan? dibahas. Udah pernah dibahas. Mungkin Conit belum tahu. Iya nggak apa-apa sekilas lah. Gitu. Enggak, Ilham nih ini apa? Kuliah angkatan berapa? 14. Wah, Oh, sama. Satu angkatan nih. Selesainya Mei insyaallah. Mei. Pasti sih lebih tepat. ya Mei tahun 2000 ini. 2022 ini. Lumayan lama juga Cong ya. Sama juga lu Itu hanya 8 tahun tapi ngomongin gua sama Oh. juga Loh, dirinya. kalau misal saya lulus cepat, saya udah nggak di sini. Oh, nggak ketemu kita sama. Nggak ketemu kita. Sama Suryo. Kita kan ditakdirkan karena saya lulus lama. Iya. Sehingga bisa ketemu kita dan Kacau kita. nih. Ya. Iya. Termasuk salah satu. Satu itu karena menjadi teman
Suryo juga kan? Kembali lagi ke pertanyaan Bang Arif. Ya. Kalau aku pribadi Bang, secara SKS dan teori itu selesai 3,5 tahun. Oh. Nggak mulai. Itu bisa dicek itu di Pangkalan Diktil. Itu ada SKS juga. Nah, ya. Nah, pasca 3,5 tahun itu skripsi. Jiwa aku ini kan jiwa mengembara, Bang. Jiwa petualang. Berat ini. Wajar lah, contohnya SD, SMP, SMA kan agak di apa ya, agak terpenjara dalam tanda kutip sama Digenjot orang tua. ya. Walaupun perlahan aku mulai meyakinkan orang tua, termasuk merokok, termasuk udah mulai pergi-pergi jauh, naik gunung dan segala macam. Nah itu aku udah mulai tahap dimana aku harus meyakinkan orang tua saya selama itu baik ya bagiku ya Bang. Termasuk 7 tahun di kampus. Nah selama 3,5 tahun saya pasca mengembara, pasca oh, selesai. pasca, ya. Nah, murni itu untuk jalan-jalan, untuk petualang, dan alhamdulillah kan gratis semua. Nah, aku sebenarnya juga nggak iri-iri juga sama teman-teman yang lulus cepat, karena kan masing-masing punya jalan ninjanya sendiri kalau kata Naruto. Wah, jalan ninja. Jalan ninjanya sendiri. Orang Konoha. Ya aku nggak sombong sih, tapi perspektif lain adalah saat dimana teman-teman lulus cepat dan aku lulus lama. Dengan pengalamanku, aku meyakini bahwa aku punya pengalaman yang jauh lebih banyak dibanding dengan teman-teman yang lulus cepat. Ada plus minusnya lah ya. Toh di satu sisi apa ya, soal karir masa depan ini kan urusan Allah juga. Oh iya. Tapi Ya, jangan kalau- lupa kita berikhtiar dan berusaha. Ya kalau melihat teman-teman hari ini bisa lah kita salib Oh. di kemudian hari. Udah kayak Valentino Rossi, Cong. ini Nyali. Loh. Jangan sampai nanti ini kan roboh di tikungan kan. Nyalip tapi roboh di tikungan. Itu dinamikanya, Cong, nggak masalah. Tapi Mau mau roboh nanya nggak juga, masalah. nyalip ini nyalip apa nih? Iya. Kok boleh ketawa? Kan kita boleh nanya dong. Lu Nyalip paling ini nyalip kenceng apa? ketawa, Boy. Ya itu kan jadi motivasi terlebih, Bang, berlebih bagi aku sendiri. Oh. Nyari Ya mau nggak mau aku harus buktiin itu. Mau nggak mau itu. nyari kesuksesan. Ya kita punya Hah? plan lah. Ya nggak tahu sih gara-gara per hari ini pas kamu wisuda ini kan agak sedikit kepikiran aja sebenarnya untuk plan ke depan mau seperti apa gitu. Ya. Tapi Seperti apa dan menjadi apa? ya tapi agak ku geser lagi soal passion hari ini. Oke, itu perjalanan kuliahnya Kuliah. ini. Perjalanan kuliahnya kemarin udah kita tanya, perjalanan kuliahnya Mas Ilham udah kita tanya. Tapi Nah, ada satu yang jadi pertanyaan yang sama yang ini yang tadi Abang tanya sama ini nanti Aceh tanyakan juga sama Ilham Oh, biar gitu. adil. Biar adil ya. Jadi kalau Yang nanya lah. sebagai host penengah Boy. Biar adil kan dengan pertanyaan yang sama gitu. Oke, tolong. Perlu kita ulangi lagi pertanyaannya. Selama kuliah itu pernah nggak apa? Ya kalau aku nggak kayak Bang Arif lah, nggak dihalus-halusin, langsung frontal aja. Pernah nggak pacaran yang itu menghambat menghambat kuliah atau mendorong hal-hal yang untuk positif? Yang menghambatnya adalah diriku sendiri sebenarnya. Oh, gitu. Males sih sama. jadi Jadi yang khusus apa? Jadi pacaran nggak gitu? Satu, aku melihat dari psikologis perempuan sebenarnya. Mana ada perempuan yang mau ditinggalkan. Itu satu. Nah, dari Berat satu juga. alasan itu yang kemudian membuat Ilham bercabang sebenarnya. Bang banyak apa ya, dengan hipotesa sebenarnya. Misal dengan pengalamanku, dengan petualanganku yang suka pergi-pergi, nggak mungkin dong kita lepas komunikasi dari seseorang itu. Nah itulah yang kemudian membuat aku untuk enggak dulu deh. Satu, yang kedua mencoba untuk mencari bahagia aku sendiri dengan cara jalan berpetualang itu tadi. Itu. tapi agak egois ya. Berarti ini ya, selama pacaran nggak pernah ini. Emang pernah pacaran? Hah? Emang pernah pacaran? Nggak pernah pacaran. Nggak pernah pacaran. Dengan alasan-alasan yang disebutkan tadi, Pak. Iya. Jiwa dia petualang, dia nggak mau kalau pacaran. Tapi nanti- kalau menurut Abang, Ilham ini orang yang agak egois. Kenapa gitu, Bang? Ya karena dia
memikirkan diri dia sendiri untuk kebahagiaannya dia sendiri. Karena kan hidup sosial ini kita saling membahagiakan. belum siap aja Bang. belum siap. Aku potong dulu ini. Ah. Konteksnya kan konteks hubungan laki-laki dan perempuan yang spesial ya. Kalau untuk kebahagiaan orang lain bisa di cross check sebenarnya sama teman-teman kuliah, teman-teman SMA, siapa orang yang paling baik. Iya. Kalau mau sombong. Oke. Berarti itu langsung dibantah sama Langsung dibantah, ya. Suryo, Ya. kan? Nah, masalahnya dari kebaikan itu yang kemudian memunculkan yang Acong bilang nih pacaran tadi. Tapi bukan di level pacaran sih, tapi ada yang mendekati di situ. Mak, didekati perempuan, Bang, cuman dia menolak mungkin, Bang. Dengan alasan-alasan tadi, ini luar biasa. Takut ditinggal. Takut dia karena dia sering jalan katanya, Bang, sering berpetualang, takutnya Enggak, aku ditinggal. lebih memikirkan psikologis perempuan, mana ada yang mau ditinggal, Bang. Kalau tadi ini istri idaman, bisa jadi ini suami idaman. Enggak, aku lanjut lagi nih karena konteksnya kan masih pacaran dan masih bujang sebenarnya. Nah, otomatis yang menjadi kendala kan adalah soal pendapatan. Oh iya. Nah, beda cerita kalau besok nikah atau apapun lah itu. Istri lah ya. Siap. Nah, itu beda konteks itu. Jadi kalau untuk kuliner ya, kita bahas kuliner Ini dulu, Bang, Apa tuh? tadi Aduh, Abang langsung sempat deh. bahas bahagia gitu. Ya, inilah kelebihan channel Terserah Sersan kan. Ketawa-ketawa serius gitu kan. Ketawa-ketawa serius gitu. Jadi Acem pengen tanya nih sama dua orang ini. Sebenarnya bahagia itu seperti apa sih gitu? Nah, menurut Kak Acem itu bahagia menurut Kak Acem itu seperti apa gitu? Yang tadi sih merdeka bebas. Gimana ya? Kalau Siva tuh dulu terlalu di itu loh. Kayak dulu tuh mesti harus dapat ranking. Oh gitu. Hampir sama dong. Jadi Strong. kayak Orang tuanya strong ya dalam dari pendidikan situ ya. tuh jadi ya termasuk yang militer banget kalau di pendidikan. Jadi kayak udah jadi kebiasaan aja apapun tuh ya udah harus ranking, gitu apapun tuh harus ranking. Terus Ada prestasi. satu kecocokan di antara mereka. Ketika di dalam pendidikan waktu mereka sekolah, mereka agak strong sama orang tua. Jadi Aku- kalau menurut Kak Jon aku ini sama. definisi Iya. bahagia, Bang. Kalau menurut Kak Jon ini yang penting enggak ini ya. Yang penting dirinya merasa merdeka dan enggak terkekang. Iya, sampai pada akhirnya kan kemarin tuh curhat ya jadinya. Ya enggak apa-apa. Enggak, kan aku tadi bilang Tisu. enggak 5 tahun tuh 5 tahun sampai pada akhirnya dia pergi. Oh, dia yang pergi. Enggak, kalau ini tisu Dia beneran. pergi. Dia yang pergi. Ya udah di situ kayak ngerasa kesel, Ya wajar lah, Bang. Kayak- 5 tahun, Bang. Iyalah. kecewa, kok jelek lah pokoknya pandangan terkait laki-laki ya. Pada saat itu. Pada saat itu yang dipercaya itu cuma 2, adik aku sama ayah aja. Itu Jadi- proses untuk Nah di situ baru kayak ketemu, oh gue selama ini ternyata belum sepenuhnya tuh bahagia tuh belum. Berarti Terlalu- bahagia itu bukan seperti itu gitu. Terlalu ya, banyak sebenarnya. kan kadang kalau di pacaran tuh kayak kita ngalah ya, kita nggak mau tapi kayak dipaksa mau gitu loh, dipaksa harus Jadi gitu. ya, ada keterpaksaan di situ. Iya. Ya. Karena kata Kak Jon di awal tadi bahagia versi Kak Jon ini yang dirinya merdeka dan Bebas terkekang. merdeka. Gitu. Ternyata selama 5 tahun itu ada yang keterpaksaan lah ya. Ada bahagianya. Iya bahagia lah pasti ada lah. Nggak mungkin sampai 5 tahun nggak iya, bahagia. orang saling mencintai pasti ada bahagia di situ. Kalau misalkan sakit ya pasti sakit lah. Jangankan kita berhubungan sama orang sampai selama itu. HP aja kita pegang 2 tahun 3 tahun hilang kepikiran juga gitu Bang. Apalagi orang gitu kan. Bener ya Bang? Iya. Karena udah ada ya filter sendiri lah. Cuma menurut gua nanti tuh cowok akan nyesal di kemudian hari. Ya bisa jadi. Tapi kalau kata ibu aku tuh, dulu tuh punya ada pacuan habis putus tuh kayak bilang, kapan sih nih orang nyesel? Tapi kita ngapain nungguin? Nyampe ibu aku tuh bilang, kamu jangan mengambil yurisdiksi Tuhan. Oh iyalah. Udah, jadi kayak udah biarin aja gitu. Kadang emang katanya Kak, Boy. cara Nggak- Tuhan nggak emang agak minum sakit feedback, katanya. Boy. Cara Tuhan emang agak sakit untuk ngasih kebahagiaan yang sesungguhnya gitu. Cuman kadang kan kita belum siap aja. Jadi emang kadang cara Tuhan emang sakit untuk ngasih kebahagiaan yang sesungguhnya gitu. Mungkin nanti dalam waktu dekat atau berapa lama udah kayak motivasi gitu. Tapi kan nggak apa-apa, ini berbagi pengalaman gitu kan. Iya. Ya mungkin ini salah satu cara Tuhan untuk ngasih nanti Kak Joni kebahagiaan yang sesungguhnya gitu. Berarti yang kemarin-kemarin masih sementara gitu. Kebahagiaan yang sesungguhnya ya entah kapan, entah apa yang bakalan Tuhan kasih.
Tapi yang pasti Tuhan menunjukkan bahwa dia bukan pilihan Ya, yang bukan lebih terbaik. baik daripada Masih beruntung segera Tuhan tunjukkan. gitu. Tunjukkan. Dan Kak Joni segera sadar gitu. sebelum itu lebih Lanjut lebih dalam lagi. Enggak, kalau itu aku potong. Ah, kenapa Aku tuh? itu. Jadi Sebagaimana hidayah lah. ah, Ini mas. Sorry aku gak miss tadi. maksudnya kita Makanya di kau sini jangan langsung potong-potong. Kau Karena simak aku dulu. siaran ini. Oh. Jadi gak miss. Ya, skip ya, lanjut. Gitu. Oke. Terus Alga, Mak, ada apa ini boy? Dibukain. Dibukain dulu. Oh. Oh ya, itu Condi tadi nggak bisa minum. Pipetnya juga. Pipetnya. Luar biasa ini boy ini. Bukain. Jadi itu ya benar juga sih, gue sepakat bang. Kebahagiaan kalau versi Kak Bisa Joni dimakan, itu, lapar saya. ya garis besarnya lah merdeka lah, nggak merasa terkekang gitu ya kak ya. Oke. Ada lagi kak? Apa lagi? Apalagi ya. Debut. Makanya tadi nyambung sih sama Ilham gitu kan. Ilham memang Apanya yang nyambung nih? Udah Enggak, jangan enggak, nyambung. Lu jangan dipotong dulu. Enggak. Kita dengerin Hah? dulu. Nyambung Bukan apa? ini merasa Ilham sainganmu bang, ini cemburu tiba-tiba bilang Nggak nyambung. boleh menyambung itu. Kalau- belum diselesaikan sama Mak Condi. langsung dibilang kalah lu. Iya, makanya jelaskan dulu sama Condi. Apa Apa yang yang nyambung? nyambung? Ya tadi kan Ilham ngomong kayak dia nggak pacaran gitu kan selama kuliah dan dia bilang dia nggak mau meninggalkan. Itu ya tadi alasannya loh bagus loh dia. Luar biasa, makanya bilang tadi kalau Kak Joni di istri Dawan, Ilham nih sama Idama. Bisa menjadi Karena kelak. mungkin Bisa enggak? Ayo, karena mungkin ya apa? karena mungkin kita dia kita udah tau lah ada relationship toxic. Oh. Ada yang bikin bahagia. Jadi gini, kadang kita sama diri kita tuh harus bahagia. Ketika kita udah bahagia, datang orang baru untuk jadi pasangan kita harus 2 kali lebih bahagia. Buat apa ada pasangan kalau kita nggak 2 kali lebih bahagia? Iya, benar juga. Masa orang baru datang tiba-tiba lebih menghancurkan kebahagiaan Nah, iya. kita ketimbang orang yang sebelumnya. Jangan sampai adanya orang baru bisa merubah diri kita gitu bang. Kalau merubah ke yang lebih baik ya oke. Iya. Ya nggak? Iya betul kan? Ya siapa yang mau bantu? Boleh tanya